nanti minta Pak Rahmat Fajar. Jadi, Bu, siap, Bu. Sampun nggih, Oke, Bu. sudah. Nggih. Monggo silakan, Mbak. Ya. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum. Sampun, Bapak Ibu. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah salam. Eh, saya izin memaparkan sedikit rancangan aktualisasi yang sudah saya susun. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dilujana, jabatan saya penyuluh agama Islam di KUA Ngodian Sleman DIY. Langsung saja ke deskripsi isu. Eh, saya sudah memilih 5 isu yang ada di satuan kerja saya. Yang pertama yaitu belum optimalnya bimbingan keagamaan bagi mualaf di KUA Ngodian, itu termasuk dalam manajemen ASN. Kemudian yang kedua yaitu belum optimalnya pengelolaan kegiatan Dewan Masjid Indonesia atau DMI KUA Ngodian, maksud juga dalam isu manajemen ASN. Yang ketiga yaitu belum optimalnya peran penyuluh agama dalam pencegahan pernikahan dini di KUA Ngodian masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian yang keempat yaitu minimnya pengetahuan dan keahlian digital penyuluh agama di KUA Ngodian itu masuk dalam isu Smart ASN. Dan yang kelima yaitu kurangnya efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah tingginya angka perceraian di Ngodian masuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian setelah dianalisis menggunakan APKL, ditemukan 3 isu tertinggi, yaitu yang pertama belum optimalnya peran penyuluh dalam pencegahan pernikahan dini, yang kedua yaitu kurangnya efektivitas bimbingan perkawinan, dan yang ketiga yaitu belum optimalnya pengelolaan DMI. Untuk ranking 4 yaitu belum optimalnya bimbingan keagamaan bagi mualaf, dan ranking 5 yaitu minimnya pengetahuan keahlian digital oleh penyuluh agama. Setelah itu saya analisis kembali menggunakan USG, ditemukan tiga ranking teratas isunya, yaitu yang pertama belum optimalnya peran penyuluh dalam pencegahan pernikahan dini, yang kedua yaitu kurangnya efektivitas BIMWIN atau bimbingan perkawinan dalam mencegah angka perceraian, dan yang ketiga yaitu belum optimalnya pengelolaan kegiatan DMI di KUA Ngodian. Setelah itu saya analisis kembali menggunakan analisis fishbone, yaitu ada 4 faktor utama yang eh, menjadikan isu ini terjadi. Yang pertama yaitu dari segi atau manusianya, yaitu kurangnya kompetensi dan skill penyuluh terhadap isu terkait. Karena mayoritas penyuluh itu masih penyuluhan itu terhadap isu keagamaan umum atau seperti sholat dan lain-lain, belum pada isu-isu kontemporer seperti itu. Kemudian yang kedua itu kurang tertibnya penyuluh dalam penyusunan silabus dengan baik. Kemudian dari segi material, yaitu yang pertama kurangnya anggaran yang dapat mendukung program, yang kedua kurangnya pemanfaatan teknologi oleh penyuluh, sehingga penyuluhan itu terbatas karena kurangnya pemanfaatan teknologi. Kemudian yang ketiga dari segi metode, yang pertama yaitu pendekatan kepada masyarakat yang masih bersifat konvensional, jadi masih bersifat tradisional cara penyuluh itu memberi bimbingan kepada masyarakat. Yang kedua itu kurangnya kolaborasi dengan pihak sekolah, puskesmas, dan pemerintah desa. Hal ini itu sangat penting apalagi untuk masalah-masalah kontemporer yang terjadi di masyarakat. Kemudian dari segi environment atau dari segi lingkungan, yang pertama itu kurangnya sinergitas antar penyuluh, yang kedua itu kurangnya kepedulian masyarakat terkait bahaya pernikahan dini. Kemudian data tambahan penguat core isu, yang pertama yaitu dalam undang-undang usia 19 sampai 21 tidak dikatakan pernikahan dini. Jadi memang dalam undang-undang itu peraturannya itu minimal nikah itu usia 19. Namun di usia 19 sampai 21 itu dikatakan masyarakat itu belum matang secara sempurna baik secara finansial maupun emosional. Sehingga ketika mendaftarkan pernikahan itu mereka yang di bawah usia 21 itu membutuhkan berkas N4 atau persetujuan orang tua. Karena mayoritas di usia itu tuh baru lulus sekolah atau baru memulai kuliah atau baru memulai kerja. Kemudian data pernikahan di bawah usia 21 di keanggodian dari akhir atau dari tahun 2024-2025 itu tercatat mencapai 13,8% tiap tahunnya. Kemudian
Maaf. Kemudian Kecamatan Godean meskipun berada di pinggir atau di pinggir kota, namun sudah masuk wilayah urban karena sudah sangat ramai di Kecamatan Godean, sehingga pergaulan di kalangan remaja itu semakin sulit dikontrol oleh orang tua. Kemudian yang keempat, mayoritas calon pengantin di kawasan Godean itu masih kesulitan dalam bacaan Quran dan bacaan sholat, karena di sini itu ada program ketika sebelum melakukan bimbingan perkawinan itu calon pengantin itu dites dari bacaan Quran dan bacaan sholat. Sehingga menurut kami itu membutuhkan bimbingan keagamaan yang nantinya juga akan berdampak pada penguatan iman yang akan membatasi mereka dalam pergaulan seperti itu. Kemudian ini data peristiwa pernikahan berdasarkan usia chatting di 2024 dan 2025. Di situ tercatat bahwa di 2024 itu ada 369 peristiwa pernikahan. Dan jumlah capin usia di bawah 21 itu mencapai 51. Artinya itu 13,8% dari peristiwa pernikahan. Kemudian di tahun 2025 dari Januari sampai Agustus itu tercatat 246 pernikahan dengan usia di bawah 21 itu sama 13,8%. Artinya rata-rata itu per tahunnya itu sekitar 13% seperti itu. Mbak Daul bisa dipercepat, ini Kemudian tinggal kurang 1 menit ya. Oh, iya, Ibu. Eh, Kemudian untuk matriks kegiatan yang akan saya lakukan yang pertama itu melakukan koordinasi dengan mentor. Kemudian yang kedua itu menyusun perencanaan kegiatan konseling dari menyusun materi dan juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Yang ketiga itu pelaksanaan kegiatan konseling remaja, baik konseling secara kelompok maupun individu. Yang keempat yaitu evaluasi dan monitoring kegiatan. Untuk evaluasi saya itu menggunakan nanti Google Form untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dari remaja. Kemudian nilai ASN berakhlak yaitu ada 7. Yang pertama berorientasi pelayanan. Di situ saya wujudkan dengan mengoptimalkan peran aktif penyuluh. Jadi kita memahami problematika masyarakat begitu. Yang kedua itu akuntabel. Saya wujudkan melalui sikap amanah dan tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga itu kompeten. Saya wujudkan melalui terus meningkatkan diri dari membuat materi dan lain-lain untuk menyelesaikan core isu dengan baik. Yang ketiga yaitu harmonis. Saya menerapkan melalui selalu mendengarkan sesi konsultasi, kemudian mendengarkan keluhan masyarakat, pertanyaan masyarakat saat sesi konsultasi, dan lain-lain. Kemudian loyal, saya terapkan melalui dalam semua kegiatan aktualisasi saya selalu menjaga nama baik ASN, pimpinan, dan lain-lain. Kemudian dari segi adaptif, saya laksanakan melalui terus berinovasi untuk menjawab tantangan di masyarakat, termasuk upaya dalam core isu ini, pencegahan oke pernikahan. Mbak, sudah lebih. Oh, baik, Bu. Oke. Oke. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak Abdul Rahim selaku mentor disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati para wisatawan dan keluarga besar GBK Semarang. Eh, Terima kasih. Pertama kami sampaikan diberikan kesempatan untuk hadir di ruang kali ini. Eh, Tentu kami sebagai pimpinan di KUA Anggodean akan selalu mendukung apa yang menjadi eh, apa menjadi keinginan atau harapan dari Mbak Nida di dalam melakukan upaya-upaya eh, program di sektor penyuluhan dan bimbingan kemasyarakatan. Tentu apa yang menjadi eh, agenda yang sudah dipaparkan oleh Mbak Nida tadi, kami akan selalu mendukung dan nanti kami akan memberikan bimbingan-bimbingan apa-apa saja yang perlu eh, dilakukan, yang sudah yang sudah ada disempurnakan, apa yang belum ada bisa diadakan di dalam mendukung program terkait dengan bimbingan dan kemasyarakatan di wilayah KUA atau di wilayah Kecamatan Godean. Eh, Mungkin itu eh, eh, Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Prinsipnya kami sangat mendukung dan tentu kami akan kolaborasikan dengan teman-teman
lain walaupun ini menjadi apa namanya menjadi tugas pribadi. Salah satunya yang sempat konsultasi, saya menyampaikan pada Mbak Nida untuk memanfaatkan ruang digital yang sudah ada untuk membuka hotline, ya, satu nomor telepon yang bisa diakses oleh masyarakat terkait dengan konsultasi keluarga, konsultasi keagamaan. Dan itu menjadi penting karena masyarakat tidak harus datang ke KUA, tapi cukup dengan melalui via WhatsApp, melalui via jaringan digital, masyarakat bisa terlayani dengan baik. Yang kedua yaitu terkait dengan penanaman keimanan dan ketakwaan kepada masyarakat. Saya juga menyampaikan bisa melakukan tadarus atau membaca Al-Quran dengan via digital. Jadi tidak harus tatap muka. Yang penting rutin itu dilaksanakan dan itu berdampak kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun nggih Pak Abdul Rohim untuk penguatannya. Selanjutnya dari penguji nggih Pak Samsul Fala, 8 menit dari sekarang, monggo dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Nida, Ji, penyuluh ya, Pak. ini ya, Ji. penyuluh. Coba, ini judulnya apa? Strategi, oke Pak. Mm-mm. Strategi dakwah berbasis konseling remaja dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bodean. Berarti nanti Anda datang ke remaja-remaja ya ini ya? Ji, Pak. Ya, datang ke remaja-remaja ya, berarti ya. Ji. Biasanya sudah pernah ada berapa rombel gitu? Rombongan bimbingan. Kalau Oke, kalau untuk bimbingannya di wilayah KUA Nggodean itu sudah ada. Kemudian beberapa sekolah juga kami sudah kerjasama Pak dengan KUA Nggodean. Gitu ya. Baik. Terus ada berapa pernikahan dini di setengah tahun ini yang di bawah 19? Ada nggak? Yang di bawah Yang 19 itu untuk di tahun 2025 itu dari Januari sampai Agustus itu ada 7 Pak. 7 ya? Ya, Oke. kayak 7 ini ya lumayan ya, masuknya ya. Oke, berarti eh, judul ini, tema ini bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, cuma nanti strategi dakwah berbasis konseling itu seperti apa, Mbak? Untuk kita metodenya itu kan untuk individual pertama itu kita itu mengirimkan seperti kuesioner kepada sekolah-sekolah karena kalau semisal dalam waktu 2 minggu itu dalam aktualisasi kan kita tidak mungkin eh, langsung mengajak bekerja sama dengan lembaga ya Pak karena mereka sudah ada jadwal begitu. Jadi untuk Mbak, individu itu kita eh, menyebarkan kuesioner kemudian nanti kita ada nomor telepon untuk konseling individu begitu. nah, ini Kemudian kan untuk berarti konseling sasarannya remaja di sekolah ya? ya, sekolah dan remaja di seperti organisasi atau majelis taklim gitu, Pak. Oh gitu. Nah, apa itu bisa Mbak dalam 1 bulan? Ada 2 loh yang Oke, mau. Pak. Jadi majelis taklim, kemudian remaja di madrasah atau di sekolah. Di sekolah pun sekolah apa? SMA atau SMP? Itu bagaimana Mbak? Kalau sekarang yang sudah kerjasama itu dengan SMP, Pak. Tapi nanti semisal kita bisa membuka atau kita bisa memberi kuesioner ke sekolah lain, kita usahakan gitu, Pak. Gitu. Kalau di SMP, ya, kalau Oke. di SMP berarti mbaknya perlu ada data di SMP pernik anak yang keluar sekolah atau anak yang hamil atau menikah di saat SMP itu. Ada Oh, enggak? iya, Pak. Misalnya Kalau kan sekarang, Anda ya, kan di sekolah nih sasarannya SMP, ya kan? nih, Nah, nih. berarti Anda perlu cari datanya.
Jadi data anak-anak yang drop out karena mungkin hamil duluan atau nikah atau apa, nah itu yang perlu dicari. Kalau di tingkat kalau pengen lebih luas ya mungkin ada SMA, ada SMP ya kalau pengen SM. lebih luas Oh, ya. Tapi oke. kalau Anda fokusnya di majelis taklim sama di SMP ya berarti Anda mestinya data itu berkaitan dengan di SMP maraknya pernikahan dini ya seperti kejadian di Jawa Timur, rombongan Oke. SMP yang hamil duluan ada kan. Nah itu jadi Oh, iya. fenomena. Lah ini kalau tidak ada fenomena, ya berarti bisa sih. Nanti nanti cakupannya lebih luas. Kalau SMP misalkan tidak Iya. ada fenomena, Anda naik lagi cakupannya di SMA gitu. Misalnya nih di Kecamatan Godean itu tidak ada fenomena, Anda naik lagi datanya dari kabupaten gitu. Jadi untuk mencegah Oh, seperti iya. kecamatan lain, maka kami terjun ke lapangan. Tapi dicari dulu ya data awalnya. Oke, Pak. Ya, jadi Iya, Anda Pak. memilih pernikahan dini ini memang ada dasarnya gitu. Itu ya, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian berarti ada batasannya yang disebut remaja itu. Kalau kayak gitu caranya ya. Yang disebut remaja itu Oh, ada iya, Pak. batasannya. Oke. Kemudian nih Mbak, yang ke berikutnya ya. Untuk eh, berbasis konseling. Ya, ini saya bisa repot banget ini kalau berbasis konseling. Karena bisa individu, bisa rombongan, ya kan? Kan Ji. basisnya konseling nih. Konseling rata-rata kan face to face tuh. Bagaimana Oke, Pak. mengatasinya, Mbak? Mengatasinya gimana? Eh, Kalau saya dari rencana itu ada dua, Pak, dari individu dan klasikal atau kelompok begitu, Pak. Kalau Hmm, kalau kelompok itu kita mungkin fokusnya setelah pemaparan materi kita fokus ke dialog dan tanya jawab begitu, Pak. Kalau untuk hmm, individu kita seperti yang tadi kuesioner kemudian jika ada yang menghubungi atau hmm, ingin konsultasi secara pribadi atau setelah konseling secara klasikal ingin secara pribadi itu begitu, Pak. gitu ya. Jadi nanti klasikal serta individu ya cuma ya Oke. kalau bisa nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kalau memang Nah, oke gitu. bisa kan dalam 1 bulan ini ya dalam 1 bulan. Baik. Jadi itu memang ini apa untuk pernikahan pencegahan pernikahan dini ya itu memang ya tidak harus datanya itu banyak. Ya kan, Hmm. syukur-syukur kan nggak ada. Ini kan sifatnya hanya Iya. pencegahan. Tapi kan fenomena ini ada. Tadi sudah saya sampaikan ya. Pak. Bisa nanti kalau kecamatan nggak, misalkan di SMP nggak ada, bisa kecamatan di SMA gitu ya. Oke, baik. Untuk berikutnya ini di Godean tuh ada berapa SMP? Karena Anda kan nanti Di sasarannya itu S S eh, Oke. ada Di berapa SMP? di Godian ada berapa SMP, Pak? SMP atau Ya kan Anda kan sasarannya ada remaja SMP. Lah kira-kira ada berapa SMP di Godean oke, itu? Ada berapa SMP-nya? kurang lebih tiga, Pak. Ada Tiga tiga SMP. SMP. SMP 1, SMP 2, SMP 3 gitu ya. Oke, Pak. Tapi kita yang sudah bekerja sama dan rutin kita penyuluhan di sana itu SMP 1, Pak. SMP Setiap 1. 1 bulan. Yes, setiap 1 bulan sekali penyuluh ada yang ke sana untuk melakukan penyuluhan. Oh itu. Lah kalau yang sudah disuruh nanti nggak ada, berarti sudah berhasil dong. Jangan-jangan. Eh, untuk yang latihan itu materinya masih bersifat umum, Pak. Jadi seperti hormat kepada orang tua begitu, Pak. Jadi Oh belum gitu. ada materi kontemporer. Ya, baik, baik. Kalau itu jadi tambahannya nanti tolong tambahi data ya, Mbak ya. Kemudian untuk Ji, siap. tahapannya itu ya seperti sebelumnya dari perencanaan sampai pada evaluasinya ya.
Kemudian Oke. ini ya eh, memang penyuluh ini sangat dibutuhkan sebagai terutama bagi pemerintah. Karena corongnya pemerintah salah satunya adalah penyuluh. Banyak aturan-aturan yang mohon maaf masyarakat ya karena kita kurang mensosialisasikan masyarakat kadang ya karena tidak tahu ya karena lemahnya kita gitu. Seperti SE dulu ada nomor 5 tahun 2022 tentang pengeras suara. Itu kan kalau di bawahnya SE itu kan ada KUA, nah, itu kan sebagai apa tembusan ya. Nah, itu kan berarti sosialisasinya yang paling jadi corong itu KUA. Tapi nyatanya diktum-diktum di SE nomor 5 itu masyarakat masih mengabaikan. Ketika saya pernah mengisi berkaitan dengan moderasi beragama berbasis rumah ibadah, ternyata mereka mengatakan belum ada sosialisasi. Berarti kan salahnya ada pada kita. Jadi terima kasih Mbak Nidas, tetap semangat ya untuk eh, menjadi corong masyarakat bagi pemerintah. Oke, begitu aja Mbak Ratna. Baik, terima kasih Pak Samsul Falak ya atas masukan tambahan informasi untuk Mbak Nidaul. Monggo nanti bisa ditindaklanjuti. Terima kasih juga untuk Pak Abdul Rohim. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas yang lain, mari kita akhiri untuk pemaparan rancangan aktualisasi atas nama Nidaul Jana dengan membaca tahmid bersama. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, untuk selanjutnya Pak Rahmat Fajar Prakoso, Mbak Nidaul bisa ke main room, panggilkan